Tatapan Ling Er berhenti sejenak pada jubah hitam sebelum dengan cepat bergeser ke atas. Wajah muda dan tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di hadapannya. Dia membuka mulutnya yang ramping, merah, dan kecil saat dia melihat wajah muda itu, merasa agak linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasa bahwa dia tampak akrab dengan wajah ini. Namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengingatnya saat ini. Kaagang, yang berada di tanah setelah dipukuli, mengambil kesempatan untuk berdiri. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. "Tuan, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih saat ini." Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat pria muda berjubah hitam ini yang tampak sangat muda. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 Dousi, dengan serangan, banyak orang mengungkapkan tatapan menyedihkan ke arahnya. Apakah anak muda kecil ini tidak tahu betapa arogan dan lalimnya tentara bayaran sarang ular di kota Kingsan? Dengan dukungan klan He dari kota Batu Hitam, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan binatang ajaib yang berani menyinggung tentara bayaran sarang ular. Itu tanpa alasan selain klan He ini memiliki seorang ahli yang merupakan Do Uang asli. Beberapa pria yang jelas-jelas orang-orang dari tentara bayaran sarang ular buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Setelah itu, banyak pasang tatapan ganas dilemparkan ke arah pria muda berjubah hitam itu. "Aduh!" Pria yang terluka itu berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat saat dia meludahkan darah segar di mulutnya. Tatapannya ganas saat dia melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tertawa terbahak-bahak, "Anak kecil yang baik, kamu benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyinggung tentara bayaran sarang ular kami di kota Kingsan. Apakah Anda tidak tahu pemimpin kami adalah menantu dari klan He?" Xiao Yan samar-samar melirik pria yang terluka itu dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang apa yang disebut klan He. "Tuan ini, Kaagang sangat berterima kasih kepada Anda atas bantuan Anda. Namun, Anda harus mencoba untuk pergi sesegera mungkin. Begitu para ahli dari tentara bayaran sarang ular tiba, akan sulit bagimu untuk pergi." Kaagang menghela nafas pelan saat dia melihat tatapan ganas pria yang terluka itu. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiao Yan dan dengan lembut memohon, "Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan Kingsan. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda bisa membuatnya pergi setelah Anda keluar dari kota kecil." "Aku akan menghentikan mereka. Aku tidak akan pergi. Jika Anda akan mati, mari kita semua mati bersama. Bagaimanapun, tentara bayaran pertempuran berdarah pasti tidak akan bisa hidup melampaui hari ini. Tidak ada artinya bagiku hidup jika itu masalahnya." Ling Er tidak bergerak ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. "Anda..." Kaagang menjadi sangat marah. Namun, dia hanya bisa menghela nafas putus asa ketika melihat wajah tragis Ling Er. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kamu harus memegang belati di bawah lengan bajumu dengan benar. Jika kamu ditangkap, kamu bisa bunuh diri untuk menghindari dipermalukan." Xiao Yan di sampingnya melihat kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, "Paman Kaagang, Anda dapat diyakinkan bahwa jika saya ingin melindungi Anda berdua hari ini, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiama ini yang berani menyentuh Anda." Kaagang terkejut saat menghadapi bentuk alamat Xiao Yan yang agak familiar. Dia tertawa pahit, "Saya menghargai niat baik Tuan. Namun, tentara bayaran sarang ular bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Ling Er dan aku akan menunda mereka. Kamu harus segera pergi." "Hehe, pergi? Kamu ingin pergi setelah melukai kakekmu? Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik?" Senyum buas segera terbentuk di wajah pria yang terluka di sisi lain. Tangannya dengan cepat mengeluarkan silinder api dari saku dadanya. Setelah itu, dia menariknya dan sebuah sinyal terbang ke langit sebelum meledak. Semua pintu keluar di kota Kingsan telah disegel oleh perusahaan tentara bayaran sarang ular saya.
Kemana kalian semua bisa pergi? Pria yang terluka itu menatap Ka Ageng dan Ling Er yang wajahnya langsung pucat. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah, bunuh semua orang selain gadis itu. Lebih dari selusin orang di belakang pria yang terluka itu segera menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka menarik senjata tajam mereka dari pinggang mereka dan menutupinya dengan lapisan tipis dari douki. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan dengan niat buruk. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melihat 10 orang pas yang dengan cepat menyerang. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang, siapapun yang mengambil langkah maju akan mati. Kata-kata Xiao Yan ini berakhir hanya dengan tawa dingin dari 10 orang pas. Secara alami tidak mungkin untuk menghentikan langkah kaki yang terakhir bahkan sedikit. Xiao Yan menunduk saat melihat ini. Cahaya ganas samar melintas di atas mereka. Api yang tak terlihat diam-diam naik di ujung jarinya. Pemandangan aneh diam-diam muncul di jalan saat nyala api muncul. Yang bisa dilihat hanyalah tubuh 10 orang ditambah itu, yang menyerang Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Segera, mereka mengeluarkan suara embusan di depan banyak tatapan tertegun dari sekitar dan tanpa peringatan, berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi sunyi saat ini. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan ketakutan. Beberapa orang hanya mengedipkan mata mereka tetapi ketika mereka membukanya sekali lagi, mereka hanya bisa melihat orang-orang, yang sangat normal beberapa saat yang lalu, berubah menjadi tumpukan abu di depan mata mereka. Adegan aneh ini menyebabkan hawa dingin muncul dari dalam hati banyak orang. Meskipun matahari yang panas saat ini ada di langit, keringat dingin berulang kali mengalir di dahi mereka. Mulut pria bekas luka yang memiliki aura ganas itu telah terbuka selebar telur bebek saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu lama kemudian sebelum dia pulih. Tubuhnya buru-buru mundur. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah saat dia berbicara dengan kaget, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Saat Xiao Yan bertindak sesaat sebelumnya, dia gagal merasakan riak douki sekecil apapun. Namun, 10 orang kelas itu anehnya berubah menjadi abu hitam. Dengan emisi suara kaget pria yang terluka itu, Ka Ageng dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka. Mereka memandang pemuda berjubah hitam di depan mereka dan kegembiraan liar berangsur-angsur muncul di mata mereka. Tidak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Tampaknya mereka telah mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh menatap pria bekas luka yang terhuyung-huyung kembali. Tangannya perlahan terangkat saat menunjuk ke arah yang terakhir dari kejauhan. Api tak terlihat tiba-tiba menyala dan muncul di telapak tangannya. Suara teredam dalam lainnya muncul. Pria yang terluka itu belum mengungkapkan ekspresi sedikit pun ketika nyala api jantung yang ganas yang muncul di dalam tubuhnya membakarnya menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat Xiao Yan sementara kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari kelihatannya, mereka sepertinya takut Xiao Yan tiba-tiba akan mengarahkan jari penuai suram itu ke arah mereka. Hanya pada saat inilah mereka mengerti orang muda ini tidak berusaha untuk bertindak kuat saat dia melangkah maju tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memandang rendah tentara bayaran sarang ular. Xiao Yan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah secara acak menghabisi orang-orang ini. Tidak ada banyak fluktuasi dalam tatapannya meskipun telah mengambil alih selusin nyawa. Mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini, jelas bahwa mereka jelas bukan orang baik. Bukan apa-apa jika dia membunuh mereka. Dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiao Yan menoleh dan menatap Ka Ageng dan Ling Er. Dia tertawa pelan dan perlahan berkata, "Paman Ka Ageng, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Tidak terduga bahwa kamu masih berada di kota Kingshan kecil ini." Ka Ageng, yang tatapannya awalnya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan, langsung tercengang saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang terakhir. Hatinya, bagaimanapun, bergumam ketika dia berkenalan dengan orang yang begitu kuat.
Ling Er di sampingnya menatap tajam ke wajah itu. Dia tahu dia pernah bertemu dengannya sebelumnya sementara Ka Ageng merasa tidak yakin. Dia tiba-tiba bergumam pelan sesaat kemudian, "Paman Ka Ageng, dia sepertinya agak mirip dengan Xiao Yan yang telah menghancurkan perusahaan tentara bayaran beberapa tahun yang lalu." Tubuh Ka Ageng tiba-tiba bergetar saat mendengar kata-kata Ling Er. Tubuhnya tiba-tiba gemetar saat melihat Xiao Yan dengan tak percaya. Memori yang terkubur jauh di bawah bertahun-tahun dengan cepat ditemukan. Akhirnya, wajah pemuda yang agak lembut itu, yang pernah dia temui saat itu, perlahan cocok dengan Xiao Yan di depannya. "Adik laki-laki Xiao Yan, apakah itu benar-benar Anda?" Ka Ageng berteriak tanpa sadar sementara keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan saat itu hanyalah Douzi yang bahkan belum mencapai kelas Douzi. Namun, sekarang, dia bisa mengubah selusin Douzi dan Douzi menjadi abu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana pria muda yang lembut itu bisa dibandingkan dengan sikap seorang ahli ini? Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Ka Ageng langsung dipenuhi dengan sukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya tiba-tiba saat dia berlutut. Dia memohon, "Saudara Xiao Yan, perusahaan tentara pertempuran berdarah telah bertemu dengan bencana besar. Saya mohon Anda untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkannya." "Ka Ageng bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah selesai." Ling Er juga menggigit bibir merahnya dengan lembut dan menatap Xiao Yan dari belakang Ka Ageng. Emosi bergejolak di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang telah berulang kali diejeknya karena ketidakdewasaannya, sebenarnya saat ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya ini. Namanya mirip dengan kepala, Alian Xian, yang baru-baru ini menyebar dan menyebabkan kegemparan. Namun, dikabarkan bahwa kepala, Alian Xian, memiliki kekuatan yang dapat bertarung dengan elit legendaris Douzong. Sepertinya itu hanya situasi di mana nama mereka mirip. Tatapan Ling Er berkedip saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Setidaknya harus ada beberapa ratus jika tidak ribuan orang dengan nama Xiao Yan di Kekaisaran Jiama yang sangat besar. Selain itu, kepala Alian Xian terlalu mencolok. Bahkan dia tidak berani berpikir sepanjang garis itu. Dia hanya berpikir bahwa nama mereka mirip. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu berdiri. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah itu perusahaan tentara bayaran sarang ular? Seperti apa kekuatan mereka?" Ka Ageng buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab, "Pemimpin perusahaan mereka adalah ahli bintang 6 Douling dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Kingshan. Aku ingin tahu apakah adik kecil Xiao Yan bisa." "Bintang 6 Douling ya?" Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa, "Paman Ka Ageng, saya masih harus memasuki pegunungan Magical Beast untuk melakukan sesuatu selama perjalanan saya ini. Mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini." Ekspresi Ka Ageng langsung menjadi suram saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tubuhnya tampaknya memiliki semua energinya tersedot keluar darinya. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya erat-erat. Dia dengan sedih mengejek dirinya sendiri. Meskipun orang itu memiliki persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Douling. "Kamu harus memegang 5 botol ini dengan benar. Jika Anda ingin bertemu dengan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular itu, Anda dapat menggunakan Douki untuk mengaktifkannya. Setelah itu lempar salah satunya. Bahaya secara alami akan sembuh dengan sendirinya secara otomatis. Selain itu, piring giok ini dapat melakukan kontak dengan saya sekali. Jika Anda benar-benar bertemu dengan masalah besar hidup dan mati di masa depan, Anda dapat memecahkannya. Aku akan muncul dan membantumu." Xiao Yan menjentikkan jarinya. 5 botol giok kecil dan piring giok terbang menuju Ka Ageng. Masing-masing botol giok memiliki teratai api yang sangat kecil. Ka Ageng terkejut saat menerima botol giok. Dia agak linglung.
Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular benar-benar bisa dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini. Aku masih memiliki hal lain yang harus dilakukan hari ini, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Kita harus bisa bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Ke Ageng pulih ketika tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Tenggorokan Ke Ageng berguling saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana perusahaan tentara bayaran sarang ular berada. Nalurinya mengatakan kepadanya selama dia melakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan teratasi. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu itu. Peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara angin kencang tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi sedikit berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya bersinar beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya mengepak dan dia tiba-tiba terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Medusa dan Xian dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dilihatnya hanyalah lembah gunung tanpa rute yang mengarah ke sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Xiao Yan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat lembah gunung. Dia menoleh dan melambai ke Medusa dan Xian. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang mengandung aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan douki hijau giok yang kuat bergegas keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Dia! Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan menoleh dan melihat itu adalah binatang ajaib hitam legam dengan 2 sayap. Meskipun binatang ajaib dipaksa kembali oleh Xiao Yan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, ia mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang dipenuhi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tidak terduga bahwa peringkat 4 Magical Beast benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang bahwa itu tertarik dengan bahan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan itu. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke bagian dalam lembah gunung. Mata binatang ajaib yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Itu dibebankan padanya. Tersesat. Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening dengan saksama sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan yang kuat pecah dari tubuhnya sebelum dengan kejam menabrak kepala binatang ajaib itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Mendesis. Binatang ajaib itu mulai panik setelah menerima pukulan berat seperti itu. Ia buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Mengaum.
Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang menjengkelkan itu kembali. Namun, tatapannya masih mengamatinya ketika gelombang raungan rendah tiba-tiba dipancarkan dari lembah gunung. Banyak sosok lincah melintas segera dan banyak binatang ajaib berbentuk macan tutul hijau tua, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 Magical Beast, Wind Leopard Beast. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Selain itu, ada begitu banyak dari mereka. Xiao Yan merajut alisnya erat-erat saat dia melihat binatang ajaib yang ganas dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah gunung kecil ini selama beberapa tahun ini? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiao Yan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hehe, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka bahwa tempat sekecil itu sebenarnya memiliki begitu banyak harta karun alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Xian menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu sekelilingnya dengan acuh tak acuh dan segera berhenti di Wing Leopard Beast di sekitar mereka. Alisnya berubah vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Tersesat." Tangisan yang jelas dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar. Setiap Wind Leopard Beast yang dipukul olehnya akan mengungkapkan ketakutan di dalam mata merahnya. Mata mereka berjuang sesaat sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut beberapa saat kemudian. Mereka melirik mereka sekali lagi sebelum perlahan mundur. Binatang ajaib peringkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekananku. Mereka tampak agak aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak ragu saat dia menatap Wind Leopard Beast yang butuh beberapa saat untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan Douzong, lupakan peringkat 4 Magical Beast ini, bahkan Magical Beast yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, Wind Leopard Beast ini hanya memilih untuk melarikan diri setelah berjuang sejenak. Tempat ini bahkan tidak memiliki hewan ajaib di masa lalu. Tidak terduga bahwa itu telah berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah absen selama beberapa tahun. Xiao Yan tersenyum. Meskipun hatinya merasa terkejut, tiba-tiba ada begitu banyak binatang ajaib di lembah gunung kecil ini, dia tidak berpikir lebih dalam ke dalamnya. Matanya berkeliaran di sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah gunung. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Xian perlahan mengikuti di belakangnya. Tatapannya berulang kali menyapu sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yan dan dua lainnya memasuki bagian dalam lembah setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan padanya. Mata Xiao Yan menatap pondok jerami. Dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih jelas dalam pikirannya. Namun, wanita berpakaian putih itu sudah menghilang. Xiao Yan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak binatang ajaib bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil itu. Mereka menghadapi Xiao Yan dengan ganas saat mereka melepaskan banyak raungan. Senyum di wajah Xiao Yan juga perlahan memudar saat melihat tindakan Magical Beast. Saat ini, dia juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Binatang ajaib ini tampaknya tidak berada di sini untuk makan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiao Yan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan.
Serahkan padaku. Wajah kecil Xian mengerutkan kening saat dia melihat binatang ajaib yang berulang kali memancarkan raungan mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata menjadi cerah dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, tampaknya itu adalah salah satu yang melonjak keluar dari darah dan roh seseorang. Mata Xiao Yan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Xian. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bisa melihat kejutan di mata masing-masing. Di bawah tekanan yang dipancarkan Xian yang berasal dari darah dan roh, binatang ajaib yang matanya dipenuhi dengan kilatan sengit segera terdiam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak lagi berani tinggal di tempat ini. Xian mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiao Yan dengan bangga saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Berhati-hatilah. Medusa berkata dengan lembut dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa kejadian tak terduga terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu ketika ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiao Yan. Xiao Yan kaget. Dia menoleh ke arah Medusa yang mengungkapkan rasa dingin di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu. Mata panjang Medusa yang cantik menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Menjadi Medusa, dia berspesialisasi dalam serangan racun. Oleh karena itu, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru menarik diri sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut. Matanya menjadi semakin gelap. Tampaknya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa menurunkan matanya sedikit. Energi 7 warna bergoyang-goyang perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia membuat persiapan untuk menangani setiap kejadian yang tidak terduga. Berhati-hatilah. Xiao Yan menarik Xian ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil sementara matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin liar keluar dari sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiao Yan menyapu begitu pintu dipaksa terbuka. Namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. Jangan masuk pondok. Orang di sini tampaknya berspesialisasi dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu bersentuhan dengannya. Medusa melirik pondok kosong sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. Jika Tuan tidak mengungkapkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang. Tawa dingin bergema di seluruh lembah gunung ini. Karena dinding gunung memantulkan suara, gemanya bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan untuk ditemukan tidak muncul. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah ketika nyala api muncul. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini hari ini selamanya. Mata mereka menyusut, Xiao Yan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung jatuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam muncul dengan aneh. Sosok hitam muncul dengan cara yang aneh di dinding tempat rumput liar tumbuh. Tubuh sosok itu benar-benar terbungkus jubah hitam. Orang biasa bahkan tidak bisa membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Hanya tatapan acuh tak acuh yang keluar dari jubah dan menatap tiga orang di lembah tanpa emosi. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan sosok hitam ini yang tiba-tiba muncul.
Tidak disangka benar-benar ada seseorang di lembah gunung ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam itu. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat, tetapi dia akhirnya mengerutkan kening beberapa saat kemudian. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan memperluas bahkan sedikit lebih jauh ketika masih beberapa meter dari sosok hitam. Keadaan yang tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tetap di belakang, belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu kepada ratu ini. Medusa juga cepat pulih. Senyum dingin segera muncul di wajahnya. Niat membunuh muncul dengan tenang di matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba dijentikan dan pilar energi 7 warna keluar darinya. Akhirnya, ia terbang melalui udara kosong dengan cara seperti kilat saat melesat ke arah sosok hitam itu. Mata acuh tak acuh di bawah jubah itu menatap pilar 7 warna. Jubah bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kabut tebal berwarna abu-abu melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu. Mengikuti kemunculan kabut abu-abu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia hitam itu tiba-tiba mulai layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, mereka benar-benar layu, tanpa semua kehidupan. Perubahan rumput liar itu tidak luput dari mata Xiao Yan. Matanya itu tiba-tiba menyusut. Orang ini sepertinya sangat berspesialisasi dalam serangan racun. Tidak terduga bahkan Douki ini mengandung racun yang begitu kuat. Kabut berwarna abu-abu melonjak keluar dan bertahan di depan sosok manusia hitam. 7 pilar berwarna langsung bergegas ke dalamnya. Namun, serangan ini yang cukup untuk menyebabkan seorang ahli biasa Do Uang takut menerima secara acak anehnya mulai menyebar setelah memasuki kabut abu-abu. Hanya dalam waktu nafas, 7 energi berwarna itu benar-benar tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Keluar dari lembah gunung dalam 10 napas. Kalau tidak, mati. Kejutan melintas di mata Medusa setelah penghapusan 7 energi berwarna. Segera, dia mendengar suara sosok hitam itu dan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Kekuatan agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Hari ini, apakah kamu pergi atau tinggal? Ratu ini akan mengambil nyawamu ini. Medusa tertawa dingin sebelum dia menoleh ke Xiao Yan dan Xian dan berbisik, kalian berdua harus bergerak sedikit lebih jauh. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun mematikan. Akan merepotkan jika kamu bersentuhan dengannya. Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melewati hatinya. Siapa sosok manusia hitam misterius ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak dikenal mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? 10 napas telah berlalu saat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Mata sosok hitam di dinding gunung segera berubah menjadi dingin. Sosok itu melambaikan lengan bajunya dan kabut abu-abu tebal melonjak ke segala arah. Akhirnya, ia pindah ke lembah gunung, merusak segalanya saat lewat. Kamu mencari kematian. Kilatan dingin muncul di mata Medusa ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba muncul di udara. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang ular energi 7 warna diaglomerasi dan muncul. Dengan jari-jari kakinya menekan udara, dia berubah menjadi garis halus yang melesat ke arah sosok manusia hitam. Sosok manusia hitam misterius itu sudah merasakan kekuatan Medusa saat mereka melakukan kontak singkat sebelumnya. Namun, itu masih belum menunjukkan niat untuk mundur. Tatapannya acuh tak acuh saat melihat sosok sebelumnya yang bergegas. Dengan gerakan tiba-tiba lengan bajunya, sepasang tangan yang luar biasa pucat tapi agak panjang muncul. Kabut abu-abu dengan cepat berputar di telapak tangannya sebelum dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, abu-abu tua telah berubah menjadi ungu abu-abu. Sebuah bau amis yang tidak biasa tersebar darinya. Sosok manusia hitam menjentikkan jarinya ketika kabut abu-abu ungu muncul. Kabut abu-abu ungu diam-diam melesat ke arah Medusa. Bau menyengat menyebar dari kabut. Medusa hanya menghirup sedikit ketika wajahnya sedikit berubah. Segel di tangannya berubah, dan energi 7 warna dengan cepat menggumpal di depannya. Akhirnya, itu berubah menjadi ular energi selebar 70 hingga 80 kaki.
Ular besar itu membuka mulutnya dan menelan sekelompok kabut racun abu-abu ungu ke dalam mulutnya. Saat kabut racun abu-abu ungu ditelan, letusan terjadi. Kedua belah pihak saling mengikis dan ular energi besar bersama dengan kabut beracun abu-abu ungu dimusnahkan bersama. Sungguh racun yang ampuh. Medusa menyempitkan pupil matanya yang panjang. Keseriusan perlahan muncul di wajah cantik dingin Medusa. Bukannya dia belum pernah bertemu orang yang menggunakan racun. Namun, ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya dia bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa dalam menggunakan racun. Pikiran Medusa bergerak dan lapisan 7 energi berwarna perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu melilit tubuhnya saat melintas. Lain kali dia muncul, dia berada di dinding gunung. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin kencang yang melesat ke tenggorokan sosok hitam itu. Sosok hitam itu juga bergerak ketika menghadapi serangan liar dan kejam Medusa. Dengan langkah kaki lembut yang aneh, sosok itu secara kebetulan menghindari pedang Medusa yang berkedip. Setelah melakukannya, ia mengencangkan tangannya dan kabut berwarna abu-abu menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi longsword abu-abu. Aroma amis samar dipancarkan dari longsword. Jelas, ada racun kuat di atasnya. Dentang. Kedua pedang saling bersilangan dengan cara seperti kilat. Bayangan buram terbang keluar dan pecahan batu pecah dari dinding gunung. Percikan api melesat di sekitar tempat itu dan banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di dinding yang keras. Mungkin itu karena Medusa takut dengan racun mematikan dari sosok manusia hitam, tetapi dia masih kesulitan mengalahkan orang ini setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari situasi yang terlihat, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan terjadi. Siapa orang ini? Mereka benar-benar bisa menjadi pasangan yang seimbang dengan Medusa? Ekspresi serius berangsur-angsur muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat dua sosok manusia yang melintas dari dinding gunung. Perlu diketahui bahwa bahkan kekuatan Yunshan saat itu kurang dari Medusa. Tidak disangka bayangan hitam misterius ini benar-benar mampu bersaing dengannya. Orang ini sangat kuat untuk benar-benar bisa bertarung dengan Cai Lin Jie begitu lama. Selain itu, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa pusing. Xian sedikit mengernyit. Dia memegang dahinya dengan tangannya dan kepalanya terasa agak pusing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut menyadari ada aroma tidak biasa yang sangat samar yang tanpa sadar muncul di udara. Berhenti bernapas sementara. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Xian. Racun ini benar-benar menakutkan. Meskipun hadir hanya untuk sementara waktu, itu bisa menyebabkan bahkan Xian merasa pusing. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, kemungkinan seseorang bahkan akan meninggalkan hidupnya di sini. Saya tidak bisa terus membiarkan orang itu memancarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Api hijau giok tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Suhu tinggi menyebar dengan cepat. Setelah peningkatan suhu yang cepat di dalam lembah gunung, udara menjadi sangat kering. Aroma yang tidak biasa di dalamnya juga perlahan menghilang. Xian, tetap di sini dan jangan sembarangan berlarian. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia menoleh untuk menginstruksikan Xian sebelum sayap api di punggungnya perlahan memanjang. Akhirnya, dia tiba-tiba mengepakkannya dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke langit. Dia menyerang ke arah medan pertempuran. Dua sosok hitam melintas dan saling bersilangan di langit. 7 energi berwarna dan kabut abu-abu aneh muncul dari segala arah. Mereka segera bertabrakan dan mengeluarkan suara lembut teredam. Pada saat yang sama, aroma menusuk hidung menyelimuti tanah. Kedua pedang itu saling menyerang sekali lagi dan percikan api terbang ke segala arah. Medusa dan sosok manusia kulit hitam baru saja mundur ketika sosok manusia tiba-tiba bergegas dari bawah. Itu membawa tinju dengan angin panas saat menabrak sosok manusia hitam.
Angin yang tiba-tiba datang tidak menyebabkan sosok manusia kulit hitam itu panik sedikit pun. Tubuhnya berputar dengan cara yang aneh dan tinju Xiao Yan menggosok pakaian saat lewat. Xiao Yan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya. Sesaat kemudian, dia muncul di samping Medusa. Matanya membawa tatapan gelap dan serius saat dia mempelajari sosok hitam di depannya. Dia perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Sosok hitam itu dengan lembut melayang mundur agak jauh. Tatapan acuh tak acuh di bawah jubah itu menatap Xiao Yan yang jaraknya tidak jauh. Mata itu sedikit terkejut ketika mereka menyapu wajah muda itu. Namun, ekspresi berjuang dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Tinggalkan tempat ini. Teman ini, saya Xiao Yan. Tempat ini adalah salah satu yang saya dan teman baik saya temukan bertahun-tahun yang lalu. Pemilik tempat ini bukan kamu." Xiao Yan tertawa dingin. "Xiao Yan, teman baik." Secercah sekali lagi muncul di mata di bawah jubah. Kabut abu-abu yang menyebar di seluruh tubuh sosok itu sedikit melemah. "Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu kepada orang ini? Racun ini mungkin aneh tapi tidak akan sulit bagi ratu ini untuk membunuh mereka." Medusa berbicara dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat padat. Xiao Yan tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia merajut alisnya sedikit saat dia mengamati sosok manusia hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Dia menangkupkan kedua tangannya sekali lagi dan berbicara dengan suara sopan, "Bolehkah saya tahu nama Anda? Mungkin Xiao Yan pernah mendengar tentangmu." Mata di bawah jubah hanya menatap wajah Xiao Yan. Sesaat kemudian, perlahan menutup matanya. Sosok itu perlahan mundur. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat sosok manusia kulit hitam itu, yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol. Dia diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hatinya. Sosok manusia hitam secara bertahap mundur dari lembah gunung. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Sesuatu terbang dengan lambaian tangannya. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat melihat ini. Tubuhnya buru-buru menarik diri dan kekuatan lembut dilepaskan sebelum membungkus barang yang terbang. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah botol giok. "Meskipun kalian berdua kuat dan mungkin tidak takut kabut racun, gadis kecil di bawah ini tidak dapat melakukannya. Ini adalah penawar racun yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya." Suara serak yang luar biasa perlahan dipancarkan dari jubah hitam setelah dia melemparkan botol giok itu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Medusa. Dia mengisap botol giok itu tetapi tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. "Karena tempat ini adalah salah satu yang kamu dan temanmu temukan, aku akan mengembalikannya kepadamu." Sosok hitam itu perlahan berbalik. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan terkejut saat menatap sosok manusia hitam yang baru saja pergi. Dia agak tercengang. Dia mengerutkan kening dengan saksama sementara matanya bersinar. Sesaat kemudian, cahaya muncul di hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak kepada sosok berwarna hitam yang akan menghilang, "Little Fairy Doctor? Apakah itu Anda?"